Tahu nggak? Indonesia itu sebentar lagi bakal kedatangan 2 maskapai baru. Dan ini bukan gosip bandara ya. Yang bikin menarik, satu maskapai ini fokus untuk haji dan umroh. Dan satu lagi disiapkan untuk rute regional, bahkan dekat dengan ibu kota Nusantara. Pertanyaannya, Rek, ini kabar baik buat penumpang atau justru tantangan baru buat maskapai kita? Yuk kita bahas pelan-pelan. Informasi masuknya maskapai baru. Rek, beberapa waktu yang lalu muncul informasi bahwa 2 maskapai baru siap mengudara di Indonesia pada tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa Indonesia masih sangat terbuka terhadap investasi di sektor penerbangan. Alasannya sederhana ya, Rek. Jumlah penumpang terus naik, tapi jumlah armada pesawat kita belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Jadi wajar ya kalau mulai ada pemain baru yang melirik pasar Indonesia. Maskapai pertama adalah Muhtara Air. Sekarang kita bahas maskapai pertama, namanya Muhtara Air. Maskapai ini berasal dari Arab Saudi dan basisnya ada di Madinah. Fokus utama mereka apa? Jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Rek, kita tahu sendiri ya, Indonesia itu salah satu negara dengan jumlah jemaah umroh dan haji terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan orang berangkat ke Tanah Suci. Dan selama ini, pilihan maskapainya relatif itu-itu saja. Muhtara Air melihat peluang besar di situ. Makanya, berencana mulai terbang tahun 2026 dengan rute seperti Jakarta atau Surabaya, langsung ke Madinah dan juga Jeddah. Pesawat yang disiapkan pun bukan pesawat kecil, tapi wide body, seperti Airbus A330 atau Boeing 777. Artinya apa, Rek? Targetnya jelas, penerbangan jarak jauh, kapasitasnya besar, dan fokus di pasar religi. Kalau ini benar-benar berjalan, Muhtara Air bisa jadi alternatif baru selain Garuda dan juga Saudi Airlines. Maskapai kedua, Air Borneo. Jadi maskapai kedua ini namanya Air Borneo. Maskapai ini berasal dari Sarawak, Malaysia. Fokusnya bukan haji dan umroh ya teman-teman, tapi konektivitas regional di Pulau Borneo. Kenapa ini menarik, Rek? Karena kita tahu Kalimantan sekarang jadi pusat perhatian, apalagi dengan adanya IKN Nusantara. Air Borneo diproyeksikan menghubungkan kota-kota di Kalimantan lintas negara dan bukan tidak mungkin nanti masuk ke Indonesia. Kalau ini kejadian, konektivitas Kalimantan bisa jauh lebih hidup dibandingkan sekarang. Kenapa maskapai baru rame masuk Indonesia? Nah, sekarang pertanyaannya, Rek. Kenapa sih maskapai baru tiba-tiba rame masuk Indonesia? Yang pertama, Indonesia kan pasarnya besar, baik itu penerbangan reguler maupun haji dan umroh. Yang kedua, harga tiket masih tinggi, artinya masih ada ruang untuk kompetisi. Dan yang ketiga, banyak bandara baru dan pengembangan wilayah, termasuk ibu kota Nusantara. Yang keempat, Indonesia masih kekurangan armada pesawat aktif. Jadi ini bukan kebetulan ya, Rek. Ini adalah momentum. Tantangan dan realita.
Tapi sekarang kita juga harus realistis ya, Rek. Di dunia penerbangan, masuk itu satu hal, bertahan itu hal yang lain. Proses izin panjang, AOC tidak gampang, biaya operasional besar, dan manajemen harus kuat ya. Kita sudah sering lihat maskapai baru muncul, ramenya di awal, terus kemudian menghilang. Jadi, Muhtara Air dan Air Borneo tetap harus kita lihat dengan kacamata yang objektif ya. Dampak ke penumpang. Kalau dua maskapai ini berhasil beroperasi, siapa yang paling diuntungkan? Ya kita sebagai penumpang. Pilihan makin banyak, potensi harga lebih kompetitif, dan rute makin beragam. Tapi buat maskapai lama, ini jelas tantangan baru ya, Rek. Tinggal bagaimana mereka beradaptasi. Sekarang saya mau tanya ke kalian, Rek. Menurut kalian, apakah maskapai baru ini bakal sukses di Indonesia atau cuma rame di awal saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Rek. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dunia bandara dan penerbangan. Saya Canto, kita ketemu di video berikutnya. Tarik, Cak!